Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Hijau Indonesia, salam adil dan lestari. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir, tim pro dan kontra yang hari ini akan menyampaikan gagasan dan argumentasi dalam mosi perdebatan kali ini. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Biarkan kami dari kelompok 9 memperkenalkan diri. Saya Kiri Nasrani selaku pembicara satu yang akan memandu jalannya sesi debat pada kesempatan kali ini. Serta rekan saya Nurul Hidayah selaku tim pro dan Muhammad Fauji selaku tim kontra. Kepada seluruh peserta, saya harap dapat menyampaikan argumennya secara santun, logis, dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun tema debat kita hari ini adalah realisasi clean energy. Sebuah topik yang menarik dan relevan untuk kita bahas bersama. Bila dilihat dari dua sisi, energi bersih di Indonesia itu seperti dua mata uang. Satu sisi penuh potensi, satu sisi lainnya masih banyak hambatan. Pemerintah sudah membuat langkah konkret lewat berbagai regulasi dan kerjasama internasional. Tetapi tantangan struktural seperti pembiayaan, sumber daya manusia, dan kebijakan daerah masih menjadi PR yang sangat besar untuk Indonesia. Transisi energi butuh waktu, dana, dan komitmen dalam jangka waktu yang panjang. Kita tidak bisa bilang ini gagal, tetapi juga belum bisa dibilang berhasil. Porsi EBT memang naik, tetapi laju peningkatannya belum cukup cepat. Tapi dengan potensi alam yang sebesar ini, dan semua pihak dapat bekerja sama, bukan tidak mungkin 10-15 tahun lagi Indonesia bisa menjadi green energy leader di Asia Tenggara. Maka perdebatan hari ini bukan hanya soal setuju atau tidak setuju terhadap realisasi energi bersih, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai proses transisi ini sebagai langkah menuju kemandirian energi yang nasional. Melalui debat ini kita berharap bisa melihat lebih dalam apa saja langkah realistis yang dapat ditempuh, siapa yang harus mengambil peran lebih besar, dan bagaimana energi bersih ini bisa benar-benar menjadi tulang punggung masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keberhasilan energi bersih bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesadaran, kerjasama, dan kemauan kita untuk berubah. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi hari ini tentang realisasi clean energy akan dilanjutkan oleh tim pro. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya pembicara pertama. Saya Nurul Hidayah dan di sini saya mendukung mosi realisasi clean energy di Indonesia. Terdapat beberapa poin yang membuat saya menyepakati realisasi clean energy di Indonesia. Yang pertama, mengurangi emisi dan juga polusi udara dikarenakan clean energy ini lebih ramah lingkungan bahkan bisa sampai zero emission. Lalu yang kedua, untuk mendukung ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang sangat besar. Dan yang ketiga, membuka peluang ekonomi baru dan energi yang lebih berkelanjutan. Baik, untuk menjawab poin-poin tersebut, kita berangkat dari pijakan hukum yang telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum kebijakan energi di Indonesia, terutama dalam pengelolaan energi terbarukan. Lalu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang dimana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi energi bersih dan menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Setidaknya 23% dari bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Dan per tahun 2023, capaian bauran EBT mencapai 13,29%. Tentu hal ini menjadi pembuktian nyata bahwa realisasi clean energy di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang dimana mengenai percepatan infrastruktur ketenaga listrikan, diperkuat oleh Peraturan Menteri SDM Nomor 50 Tahun 2017 yang mengatur pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyedia tenaga listrik. Bahkan terdapat rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang mendukung pencapaian energi net zero emission.
Sumber-sumber hukum tersebut tidak hanya tulisan tanpa realisasi semata. Pada kenyataannya, pemerintah Indonesia melalui perencanaan nasional seperti RUPTL pada tahun 2025 hingga 2034 serta kerjasama internasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam berkonsentrasi pada peningkatan pelaksanaan proyek energi terbarukan. Salah satunya untuk mendukung ketahanan energi nasional dengan pemanfaatan potensi alam Indonesia yang sangat besar, potensi total EBT sekitar 3.692 gigawatt, yang dimana ini tersebar menjadi energi surya sebesar 2.898 gigawatt, energi angin sebesar 155 gigawatt, energi bioenergi, maaf, sebesar 57 gigawatt, dan juga geotermal sebesar 23 gigawatt. Dan tentu potensi yang dimiliki Indonesia ini menjadi nilai yang sangat berharga untuk pengembangan energi bersih, juga daya tarik bagi investor global, di mana hal tersebut tidak hanya berdampak pada ketahanan energi nasional, tetapi dapat menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Dan tentu, mimpi dan target energi bersih menuju net zero emission ini bukan hanya sekedar mimpi, namun terrealisasi dalam beberapa proyek seperti PLTS Cirata, PLTB Sidrap, PLTA Saguling, PLTP Sarula, pengembangan biofuel, bahkan pengembangan CCUS dan juga pengembangan PLTSA. Dan melalui proyek-proyek tersebut, sampai semester kedua di tahun 2025 ini, porsi EBT dalam bauran energi nasional telah meningkat sebesar 16%. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Tentu hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif bahwa realisasi energi bersih di Indonesia dapat terlaksana. Adapun dalam mendorong percepatan energi bersih ini, Indonesia tidak hanya memanfaatkan potensi melalui proyek-proyek tersebut, tetapi melalui inisiatif guna membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan, di antaranya melalui skema Just Energy Transition dan juga Paris Agreement. Dan tentu dengan demikian, adanya shifting realisasi energi bersih ini tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi dapat membantu dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil dan juga menciptakan kemandirian energi. Dengan demikian, mari kita dukung clean energy untuk masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih pembicara satu, Dewan Juri yang terhormat, dan juga kawan berpikir dari tim Pro. Percayalah, tidak ada satupun dari kita di ruangan ini yang tidak menginginkan langit yang biru, udara yang bersih untuk anak cucu kita. Energi bersih adalah cita-cita luhur yang harus kita perjuangkan bersama. Namun membangun cita-cita di atas pijakan yang rapuh adalah sebuah kenekatan. Faktanya, penting bukan berarti siap. Transisi energi Indonesia saat ini bukan hanya berjalan setengah hati, tetapi lebih parah lagi tersendat oleh tiga kegagalan fundamental. Pertama, target yang ilusif. Kedua, regulasi yang kontradiktif. Dan yang ketiga, infrastruktur yang justru akan membebani rakyat. Pertama, kita akan membedah dari kegagalan, dari hulu. Target kita sudah ilusif sejak awal. Pemerintah sendiri mengakui kegagalan ini. Target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 adalah janji usang yang terus-menerus meleset dan juga dikorbani. Dan mari kita lihat data yang tidak terbantahkan. Hingga 2024 kita hanya sanggup mencapai 16% dan itu pun mayoritas masih disokong oleh PLTA. Bukan energi baru terbarukan yang benar-benar inovatif seperti surya, angin, ataupun bioenergi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, mari kita tilik sejarah kelam. Pada tahun 2017, bauran energi baru terbarukan hanya 4,1% dan sempat stagnan di angka yang sangat memalukan selama bertahun-tahun. Artinya, komitmen kita hanyalah jargon di atas kertas yang memalukan tanpa aksi nyata yang masif. Prediksi paling optimis sekalipun sekarang menyatakan target 23% baru akan dicapai pada tahun 2029 sampai 2030. Jika sebuah target itu terus-menerus digeser, bukankah itu adalah pengakuan terang-terangan
ketidaksiapan. Lalu, kedua, target yang melambung tinggi, regulasi kita pun justru berjalan ke arah yang berlawanan, menciptakan sebuah paradoks yang membingungkan pasar dan juga investor. Satu contoh yang paling konkret dan juga memalukan adalah di pasal 128A dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hasil revisi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 justru memberikan insentif royalti 0% untuk industri batubara yang melakukan pencairan batubara atau gasifikasi. Ini adalah subsidi terselubung dalam sebuah karpet merah bagi industri fosil yang seharusnya kita transisikan. Apa pesan dari kebijakan ini? Di satu sisi kita berteriak go green dan juga net zero emission, tapi di sisi lain kita justru memeluk erat-erat batu bara dengan insentif finansial. Kebijakan yang tumpang tindih ini, Dewan Juri yang terhormat, justru sangat kontradiktif dan bagai rem tangan yang terus ditarik dalam perjalanan menuju transisi energi. Ini bukan hanya tidak siap, ini adalah skizofrenia kebijakan yang membunuh kepastian hukum dan juga iklim investasi energi baru terbarukan. Lalu yang ketiga adalah yang paling menyentuh realita rakyat kecil, yaitu beban infrastruktur dan juga ekonomi yang tidak terjangkau. Biaya modal membangun pembangkit energi baru terbarukan seperti PLTS masih sangat tinggi. Keterbatasan teknologi dan juga SDM membuat kita tergantung pada impor dari panel surya hingga tenaga ahli. Bayangkan bagaimana mungkin kita memaksakan energi yang lebih mahal sementara di banyak daerah masyarakatnya masih kesulitan listrik konvensional. Tanpa skema subsidi dan juga pendanaan yang jelas dan adil, transisi energi hanya menjadi bencana ekonomi baru bagi masyarakat. Karena itu, kesimpulan kami tegas, Dewan Juri yang terhormat. Kita harus berhenti berhayal dan juga jujur pada realita. Sebelum kita bicara tentang realisasi, kita harus bicara tentang kesiapan. Sebelum kita mengejar target, kita harus perbaiki fondasi. Hanya dengan cara itu, energi bersih terbarukan tidak akan hanya sekedar wacana ataupun sebuah jargon, tapi akan menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar berjalan dan juga adil bagi semua rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumen yang telah disampaikan dengan sangat baik dan penuh semangat. Dari perdebatan yang telah berlangsung, kedua tim sepakat bahwa transisi menuju energi bersih atau clean energy merupakan langkah penting untuk menghadapi krisis iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun masing-masing pihak memiliki sudut pandang berbeda mengenai kecepatan dan cara implementasinya. Dari argumen kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa realisasi clean energy perlu dilakukan secara bertahap, terencana, inklusif, dengan menggabungkan inovasi teknologi, dukungan kebijakan pemerintah, serta kesadaran masyarakat. Dengan demikian, perdebatan ini menunjukkan bahwa energi bersih bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga tantangan ekonomi dan sosial yang memerlukan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkannya. Energi bersih bukan sekedar konsep lingkungan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, inovasi yang terus berkembang, dan semangat kolaborasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara. Semoga semangat dan gagasan dari debat hari ini bisa menjadi inspirasi yang nyata menuju Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, demikian sesi debat kami pada hari ini dengan mosi realisasi clean energy. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.